Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan basic fitting interface yang diberikan oleh MATLAB untuk melakukan curve fitting dengan cepat dan mudah. Nah, bagaimana cara menggunakan basic fitting interface ini? Ini kita harus lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita plot dulu dataset kita. Ketika kita sudah melakukan plotting dataset, maka akan muncul di figur 1 misalkan. Maka kita pilih dari figur tersebut di menu tools, kemudian kita pilih basic fitting. Nah, kemudian dari basic fitting tersebut kita bisa klik panah ke kanan satu kali untuk menampilkan pen window 2 dan klik panah ke kanan satu kali lagi untuk memunculkan pen yang ketiga. Nah, jadi akan ada 3 pen, yaitu pen 1, pen 2, dan pen 3. Nah, ini kita bahas satu persatu isi dari tiap pen tersebut. Ini saya sudah bikin datanya, data X dari 0 sampai 10 dengan spasi 1, dan data Y. Ini kita plot dengan nama figur 1. Nah, ini adalah hasil plottingnya. Nah, dari figur 1 ini kita pilih yang tool, kemudian pilih basic fitting. Nah, ini akan muncul pen yang pertama. Kalau kita klik panah ke kanan satu kali, muncul pen kedua. Ketika klik panah satu kali lagi akan muncul pen yang ketiga. Nah, kita akan bahas fasilitas apa yang ada di pen 1, apa yang ada di pen 2, dan apa yang ada di pen 3. Kita mulai dari yang pen pertama dulu, yaitu yang ini. Nah, dimulai dari atas, ini ada pilihan select data. Ini muncul data 1, kita klik panahnya, tidak ada data yang lain karena kita memang hanya mengupload satu data. Itu namanya adalah data 1. Nah, ini kita bisa rubah namanya dengan cara double klik, dan kita rubah di sini. Nanti di pennya ini nanti akan berbeda namanya. Tapi kita tidak usah melakukan itu, kita langsung aja ke defaultnya, yaitu menggunakan nama data 1. Nah, kemudian di bawahnya ada center dan scale X data. Nah, kalau kita klik ini, kita klik berarti nanti perhitungan kita itu adalah perhitungan ketika sumbu X-nya itu sudah diskalakan dan disenterkan. Nah, nanti rumusnya untuk pengskalaan dan senternya gimana nanti akan ada di keterangannya. Tapi untuk awalan ini kita tidak usah melakukan penskalaan data X. Kita tidak usah skalakan, biar data aslinya aja yang kita lakukan analisis. Nah, kemudian di bawahnya ada plot fit. Kemudian di bawahnya ada perintah check to display fits on figure. Berarti kita disuruh melakukan checklist untuk menampilkan fitting pada figur-figurnya, figur ini. Nah, jadi nanti kita klik itu akan muncul hasil dari curve fitting kita atau regresi kita. Nah, sebagai contoh, kalau kita mau gunakan yang ini ada banyak pilihannya ya. Ada satu itu yang spline interpolan, yang kedua adalah shape preserving interpolan. Saya tidak tahu ini artinya apa. Yang sudah kita bahas selama ini adalah yang linear, kuadratik, kubik, dan polinomial order yang lebih tinggi, yaitu 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, di MATLAB itu dibatasi sampai 10 derajat, polinomial derajat 10. Nah, linear itu adalah polinomial derajat 1, kuadratik itu adalah polinomial derajat 2, kubik adalah polinomial derajat ketiga atau pangkat 3, dan seterusnya 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Nah, kita coba kalau kita cek, misalkan kita mau menggunakan curve fitting dengan kubik, kita centang di sini, maka nanti akan muncul kurvanya di sini. Kita lihat. Ini akan muncul yang warna ungu ini adalah hasil dari regresi dengan menggunakan fungsi kubik polinomial derajat ketiga. Di sini ada keterangannya, yaitu kubik. Nah, kalau kita klik yang kuadrat, nanti juga akan muncul di sini juga. Nah, akan muncul kuadratik, kemudian kalau kita tambahkan linear juga akan muncul. Nah, jadi akan mudah sekali bagi kita untuk mengecek fungsi apa yang paling tepat. Bisa tinggal diklik saja, dicek saja.
Kalau spline interpolan kita lihat, atau ini spacing. Nah, kita bahas yang kubik dulu aja. Nah, kemudian di bawahnya plot fit itu ada show equation, berarti kita bisa menampilkan persamaannya itu di plot ini ketika kita centang. Kita lihat centang. Nah, ini adalah hasil pemodelan atau regresi dengan polinomial derajat ketiga atau kubik. Ini adalah koefisiennya. Kita lihat ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0. Nah, kalau misalnya kita pakai spline interpolan, kubik spline interpolan, atau ini artinya apa, kita bebas, kita kubik aja, kubik atau yang polinomial yang lainnya. Nah, kemudian di bawahnya show equation, ini adalah untuk menampilkan persamaan hasil dari regresi. Ini ada signifikan digit, ini defaultnya adalah 2, artinya 2 angka penting yang ditampilkan. Kita lihat ini 26, berarti dia ada 2 digit, ini ada 27 2 digit, 98 2 digit, 23 2 digit. Nah, kalau kita tambahkan 3, berarti nanti akan ada 3 digit yang penting, yaitu 256, ini contohnya 3 digit, 267 982, 2 digit yang penting. Nah, kita pakai 2 aja. Kemudian di bawahnya signifikan digit ada plot residual. Nah, residual itu adalah selisih antara hasil dari regresi dengan data eksperimen, dengan data aslinya, perbandingan atau perbedaan atau selisih antara data hasil pemodelan dengan data mentah yang kita punya, selisihnya. Kita bisa langsung klik ini untuk mengetahui residualnya atau selisihnya. Nah, ini kita bisa lakukan subplot atau kita bisa gunakan separate figure, kita bisa pisahkan figurnya. Nah, ini selisih antara data 1 dengan data kubiknya, selisih antara data 1 dan kubik seperti ini. Jadi yang paling kecil kira-kira ada di 2 ini paling kecil kira-kira residualnya, selisihnya. Jadi yang semakin kecil itu semakin mendekati dengan pemodelan kita akan semakin mendekati dari regresi kita kalau semakin kecil. Kalau semakin besar berarti dia jelek, semakin besar semakin jelek karena lebih jauh selisihnya. Nah, kemudian kita bisa klik ini show norm of residual. Nah, normal of residual itu artinya adalah ini jumlah kuadrat residual diakarkan. Berarti jumlah residual tadi kita kuadratkan, kan tadi itu selisih, supaya tidak ada negatif kita kuadratkan, kemudian diakar, dijumlah di kuadrat. Berarti yang ini dikuadratkan, kemudian dijumlah semuanya, kemudian diakar, itu adalah normal of residual. Ini juga sama, berarti semakin kecil semakin bagus. Nah, kita sudah selesai yang pen yang pertama, kita bahas yang pen yang kedua. Nah, pen yang kedua itu di paling atas tertulis numerical results, berarti ini hanya hasil numerik, tidak melakukan plotting. Ini adalah hasil dari numerik, jadi dia hanya menampilkan angka-angkanya, koefisien-koefisiennya, dan nilai-nilainya. Nah, sebagai contoh, ini kan kita sudah melakukan curve fitting dengan kubik, berarti kalau pengen mengetahui nilai numeriknya secara pasti, kita bisa pilih kubik. Nah, ini adalah persamaannya, terlihat ini pangkat 3 berarti dia kubik. Ini koefisien P1 adalah minus 0,256 dan seterusnya, itu sama dengan yang ini. Karena ini kebetulan ini kubik, ini kita pilih fit kubik, ini kita plot dengan kubik. Ada P1, P2, P3 dan P4 ini sama. Kemudian kubik normal of residualnya juga sama ini. Nah, lalu apa gunanya? Nah, gunanya kita bisa simpan ini di workspace. Nah, selain itu juga kita bisa lakukan atau kita bisa melihat hasil dari curve fittingnya selain dari yang kubik. Misalkan ini kita pilih yang linear. Nah, ini yang linear. Nah, kita perhatikan ini tidak ada perubahan di sini.
Jadi apa yang kita lakukan di sini itu tidak merubah dari plotting yang di figurnya, tidak merubah di sini. Kalau ini kita pilih kubik, berarti ini juga ini tetap dia menampilkan hasil dari kubik meskipun ini kita pindah ke linear. Nah, itu yang perlu dipahami, jangan sampai salah. Begitu juga dengan kita, kalau kita rubah ke fungsi yang lain, dia akan menampilkan hasil tapi tidak merubah dari plotting kita. Nah, kita kembali ke yang kubik supaya kita bisa ekspor ke workspace-nya. Nah, kalau kita save to workspace, berarti nanti di workspace-nya akan menyimpan variabel-variabel ini, variabel koefisien dan variabel normal of residual. Kita coba save to workspace. Ini ada keterangannya. Berarti ada structure namanya fit. Nanti kita lihat isinya apa. Kemudian normal of residualnya itu nama variabelnya adalah norm resid, kemudian residualnya itu adalah resids. Ini kita bisa rubah tapi kita tidak usah, langsung kita ketik OK aja. Kita lihat di workspace-nya. Nah, ini ada lihat tulisan variable have been created in the current workspace. Ini kita lihat, kalau kita lihat ada ini, ada fit, ada norm resid dan resids. Normal kita panggil ya norm resid. Ini hasilnya berarti residual yang dinormalkan, yang dikuadratkan kemudian dijumlah kemudian diakar. Ada residualnya. Nah, residualnya. Kemudian kita bisa panggil koefisiennya. Nah, ini kita lihat di simbolnya ini. Fit itu bukan merupakan double kelasnya tapi dia structure. Ini kita lihat 1 kali 1, sorry nggak lihat. 1 kali 1 structure, 1 baris, 1 kolom structure. Nah, kita cek di sini. Nah, bagaimana cara mengetahui koefisiennya? Berarti ini cara indeks structure, yaitu kita ketik nama variabel titik kemudian nama fieldnya. Nama fieldnya adalah koefisien. Nama field atau nama structure ya, nama field kayaknya. Nah, ini berarti koefisiennya ini adalah koefisien dari pangkat berapa ya tadi ya. Ini koefisien dari pangkat 3-nya ini sama. Koefisien pangkat 2-nya, koefisien pangkat 1 dan koefisien kalikan X pangkat 0-nya. Ya, berarti kita bisa menyimpan hasil-hasil perhitungan di curve fitting tadi kita pindahkan di sini di workspace untuk kita analisis lebih jauh lagi. Kemudian kita lanjut ke ini kita belum bahas yang ini tadi, yang center dan scale X data. Nah, kalau kita klik ini akan beda hasilnya. Normal of residualnya sama tetapi koefisiennya akan beda karena data X nya itu akan kita skalakan. Setelah kita skalakan, ini juga kita normalkan. Coba kita cek. Ini kita lihat di sini, kemudian kita klik ini. Nanti ini akan berubah. Tapi normalnya sama, yang beda adalah koefisiennya. Kita lihat. Nah, koefisien P1 adalah minus 0,935. Kalau ini kita uncentang, centangnya kita hilangkan. Nah, minus 0,025. Minus 0,9. Nah, berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena di sumbu X-nya itu kita rubah menjadi sumbu Z. Sedangkan sumbu Z itu rumusnya adalah ini supaya kelihatan. Nah, Z ini kita rubah yaitu X dikurangi mu dibagi dengan sigma, di mana mu itu adalah rata-ratanya, rata-rata dari X-nya, sigma itu adalah standar deviasi dari X. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu rata-rata, kemudian kita tahu standar deviasinya, Z itu kita rubah seperti ini. X dikurangi rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya. Nah, kemudian kita plot Z sebagai sumbu X-nya dan Y-nya tetap Y yang data aslinya. Nah, apa itu standar deviasi? Standar deviasi sudah saya hitung dan kemudian kita coba bandingkan plottingnya itu berubahnya seperti apa.
Nah, kita pertama untuk mengetahui ini ya, efek dari center and scale X data, saya coba gunakan rumus yang sudah di keterangan tadi. Kita pertama cari rata-rata X nya dulu, kemudian kita ini sama ya 5, tadi juga ketemu 5 kan tadi maunya, nah, tadi ketemu 5, kemudian dia sigmanya itu ketemu 3,316. Kita lihat itu standar deviasinya. Yang pertama kita hitung dulu jumlah dari kuadrat deviasi. Deviasi itu adalah perbedaan antara rata-rata dengan yang datanya, yaitu untuk mengetahui sebarannya. Jadi X dikurangi dengan rata-ratanya dikuadratkan, kemudian kita jumlah, itu adalah kuadrat deviasinya. Kita hitung, kemudian kita jumlah variannya. Varian itu adalah deviasi, kuadrat deviasi, jumlah kuadrat deviasi dibagi dengan panjang datanya dikurangi 1 variannya. Nah, sehingga sigmanya atau standar deviasinya itu adalah akar dari varian. Nah, ini adalah sigmanya. Nah, kemudian kita rubah X-nya ini menjadi X yang diskalakan dan disenterkan, yaitu menggunakan rumus X skala sama dengan X dikurangi rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya. Kita lihat bedanya dengan figur yang awal tadi. Figur satunya ini. Nah, ini sebenarnya sama persis. Coba kita lihat, kita rubah namanya figur 3 lah. Kita plot lagi dengan figur 3 supaya tidak merubah yang itu tadi. Kita bandingkan dengan E, Y yang tanpa diskalakan. Nah, ini yang tanpa skala, ini yang dengan skala. Jadi yang dengan skala dan center tadi dia akan menjadi di tengah. Berarti 0 di sana positif, dia negatif. Ini 0, ini 0, 0-nya di sini, di sana positif, sedangkan ini tengah 0-nya ada di sini. Jadi disenterkan dan diskalakan supaya dia menjadi center gitu. Nah, itu adalah bedanya, sehingga menyebabkan koefisiennya juga berbeda. Nah, sekarang kita ke pen yang terakhir, yaitu yang ini. Ini adalah untuk interpolasi dan ekstrapolasi. Nah, ini kita bisa isi baik skalar maupun vektor. Dan kita bisa plotnya. Kita bisa plot dan juga kita bisa simpan di workspace-nya. Misalkan kita mau evaluasi di berapa ya, di 4,5 misalkan. Kita klik evaluate, maka dia akan muncul interpolasinya. Kalau interpolasi kan dia adalah di dalam rank, kalau ekstra dia di luar ranknya X. Nah, ini kita juga bisa save to workspace atau kita plot langsung di sini. Ini adalah hasil interpolasinya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Kita bisa melakukan curve fitting dengan mudah dengan fasilitas ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.